Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Endah Wahyuni, NIM 121110114. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan sejarah dan ilmu pendidikan Islam di masa Kekaisaran Otonom Turki Utsmani. Baiklah, untuk materi yang pertama, pendahuluan. Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami perjalanan panjang yang pasang surut. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, di mana kekuasaan di bidang pemerintah telah berada dalam dua kekhalifahan, yakni dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah telah mencatat bahwa kedua dinasti tersebut telah mencatat sejarah yang gemilang di muka bumi ini. Daulah Bani Umayyah telah mendirikan imperium belahan barat yang berpusat di Spanyol dan Andalusia sebagai pusat pemerintahan, dan dinasti Abbasiyah menjadi penguasa di belahan timur dengan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Setelah kedua dinasti tersebut hancur, sejarah peradaban Islam dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya, walaupun tidak sebesar dengan kedua dinasti terdahulu. Sejarah Turki Utsmani. Bangsa Turki berasal dari keluarga Kabe, sebuah kabilah yang memiliki karakteristik sebagai Al-Ghuaz Al-Turki, yaitu bangsa Baduy yang suka berperang. Cikal bakal lahirnya dinasti Utsmaniyah bermula dari kafilah yang dipimpin Ertugrul. Menurut Hamka dalam Supriyadi, kerajaan Turki Utsmani dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Saudi, Ibnu Ertugrul, Ibnu Sulaiman Syekh, Ibnu Kiai Alp, kepala kabilah Kap di Asia Tengah. Turki Utsmani berkuasa sejak abad 13 sampai abad ke-19. Raja pertama Turki Utsmani adalah Utsman dengan gelar Padishah Alu Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak pada masa pemerintah Sultan Muhammad II pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Usaha ini dilanjutkan oleh raja-raja sesudahnya hingga dikembangkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanun pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Runtuhnya kerajaan Turki Utsmani pasca Sultan Sulaiman diakibatkan karena perebutan kekuasaan antara putra-putranya sendiri. Para pengganti Sultan Sulaiman sebagian orang-orang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena lemahnya semangat perjuang prajurit Utsmani yang mengakibatkan kesalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Ekonomi semakin memburuk. Sifat pemerintah tidak berjalan semestinya. Penguasa Turki Utsmani hanya mengadakan ekspansi peluasan wilayah tanpa menghitungkan penataan sistem pemerintah. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintah disebut oleh musuh, dan sebagian berusaha melepaskan diri. Sirojuddin A.N. mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani, yang meliputi perluasan wilayah, administrasi yang tidak beres, bangsa dan agama yang heterogen, kebobrokan Konstantinopel, pengkhianatan para putri istana, pemberontakan Jukis Syariah, budaya pungli merajalela, dekadensi moral, perang dan berkesinambungan, mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan muncul gerakan rasionalisme. Untuk materi selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Perkembangan pendidikan zaman pertengahan Utsmani 1300 Masehi sampai Pra Mahmud II 1808 Masehi. Perkembangan pendidikan Islam pada kerajaan Turki Utsmani tidak terlepas setting budaya dan kondisi sosial politik. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Kebudayaan Persia telah banyak menanamkan ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama.
dalam kehidupan istana, masalah organisasi pemerintah dan militeran. Mereka dapatkan dari kerajaan Bizantium, sedangkan dari kebudayaan Arab mereka mendapatkan ajaran tentang ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Zaman modern Mahmud II pada tahun 1808 sampai 1922 Masehi. Mahmud II atau Sultan ke-33 dinilai sebagai penggagas reformasi Utsmani, khususnya perubahan di bidang pendidikan. Ia ingin merubah pola madrasah tradisional disesuaikan dengan zamannya, yaitu pada abad ke-19. Ia mengikis buta aksara dalam kurikulum baru dimasukkan mata pelajaran umum. Ia mulai mendirikan madrasah pengetahuan umum serta sastra, Makteb Ma'arif dan Makteb Ulum Adabi. Siswa kedua sekolah itu dipilih dari madrasah yang bermutu tinggi. Zaman modern Mahmud II pada tahun 1808 sampai 1922 Masehi. Di kedua madrasah itu diajarkan bahasa Prancis, ilmu bumi, sejarah, dan ilmu politik, di samping bahasa Arab. Setelah itu Sultan Mahmud II mendirikan pula sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Sekolah kedokteran dan pembedahan digabung dengan satu wadah, Darul Ulum Hikami, Pi Mekteb Tibie Sabane menggunakan bahasa Prancis. Disinilah mulai muncul ide-ide modern sebagai counter opini atas paham-paham fatalistik yang telah lama menyelimuti masyarakat. Sekian pemaparan materi tentang Turki Utsmani. Saya Heni Endang Wahyuni pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.